Timor Leste yang resmi berpisah dari Indonesia pada tahun 2022 memiliki 13 distrik termasuk kota Dili sebagai ibu kota negara dan merupakan wilayah terpadat serta pusat perputaran ekonomi Timor Leste. Jumlah penduduk Timor Leste berdasarkan data terakhir berjumlah 1.413.958 jiwa, dengan Dili, Baucau, serta Maliana menjadi 3 wilayah terpadat di Timor Leste. Timor Leste memiliki hubungan bilateral dengan sejumlah negara termasuk negara tetangganya Indonesia. Hubungan kerjasama antara Timor Leste dengan Indonesia terdiri dari berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga pendidikan dan kebudayaan. Di bidang ekonomi, nilai investasi Indonesia di Timor Leste pada tahun 2022 mencapai 919 juta dolar Amerika. Ekonomi investasi tentunya ini adalah penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia menjadi eksportir terbesar di Timor Leste. Selain itu, kita juga menjadi BUMN kita. Di sini ada beberapa, Pertamina, Mandiri, BRI, Wika, Telkomsel, dan banyak lagi yang di sini yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan Timor Leste. Sementara itu di bidang politik, Indonesia dengan Timor Leste diantaranya memiliki kerjasama pengamanan perbatasan. Indonesia dengan Timor Leste kini sedang membahas 2 isu perbatasan di Okusi yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Indonesia dan Timor Leste telah menjalin hubungan sejak Juli 2002, dan kalau kita lihat 2002 berarti sudah 21 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Timor Leste. Nah, hubungan diplomatik terjalin Indonesia dengan Timor Leste pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan di Timor Leste. Antara lain bidang-bidang yang dilakukan kerjasama itu misalnya politik. Politik itu salah satunya adalah kerjasama saling mendukung di dalam fora internasional, dan termasuk juga perbatasan. Sedang menyelesaikan isu pending 2 perbatasan darat di daerah Okusi. Komitmen Indonesia menjadi mitra terpercaya untuk membangun Timor Leste ditunjukkan pula dengan kerjasama konektivitas dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan aturan bebas visa bagi warga Timor Leste yang berkunjung ke Indonesia dan telah meresmikan trayek bus Kupang Dili yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara Damri. Pada tanggal 13 Februari 2023 diberlakukan bebas visa untuk teman-teman Timor Leste yang akan berkunjung sebagai turis ke Indonesia. Ini terkait dengan konektivitas. Nah, Indonesia juga dalam waktu dekat tanggal 30, 2 hari lagi akan diluncurkan bus lintas antar kota dari Dili dan Kupang yang akan di Indonesia dioperasikan oleh Damri dan Bagong, perusahaan Bagong. Jadi tanggal 30 nanti 2 hari lagi akan ada diluncurkan bis lintas Dili Kupang. Nah, ini meningkatkan konektivitas. Selain memang untuk udara sudah berjalan, kita ada Citylink, ada Batik, dan mungkin dalam waktu dekat ada lagi penerbangan yang terbaru. Terlepas dari kerjasama berbagai bidang yang telah dilaksanakan antara Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia memiliki hubungan kekhususan dengan Timor Leste, khususnya dengan Nusa Tenggara Timur. Jadi seperti diketahui, Indonesia dan Timor Leste ini negara yang bertetangga, satu pulau tapi 2 negara, ya.
Nah, ini memiliki hubungan kekhususan karena mereka ini adalah Timor Leste dengan khususnya untuk provinsi NTT ini punya hubungan kekeluargaan dan budaya. Jadi misalnya kita lihat di daerah Atambua itu menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa Tetun yang dipakai dengan teman-teman di Dili sini. Dan untuk daerah distrik Okusi mereka berbahasa Dawan yang sama dengan di daerah Kepamanun NTT. Jadi mereka ini sebenarnya keluarga. Nah, ini agak khas ya. Anak luar biasa bertekad menolong dan mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan mereka, dibantu Gor dan Sibis sekolah. Jika kau berubah jadi mode direct, menempatkan balok itu akan sangat mudah. Aku mengerti. Semua tahu waktunya untuk kami, Tim Steam dan Gogoban. Bagaimana cerita seru petualangan mereka? Serial animasi Tim Steam setiap Senin sampai Rabu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Harum. Itu yang bikin beda dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini bapakmu. Mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Guest House Lost Man Reborn setiap Kamis dan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok.
Timor Leste terkenal dengan potensi wisatanya, membuat Timor Leste kaya akan destinasi wisata. Ada sejumlah destinasi wisata yang layak didatangi. Salah satu destinasi wisata di Timor Leste adalah patung Yesus terbesar ketiga di dunia yang dinamakan Cristo Rei. Patung setinggi 27 meter tersebut berdiri pada ketinggian 90 mdpl di Bukit Tanjung Fatukama, sebelah timur kota Dili. Selain berwisata, warga lokal banyak pula yang berolahraga di sekitar lokasi patung Cristo Rei. Untuk mencapai lokasi berdirinya patung, kita harus menaiki sekitar 500 anak tangga. Patung ini sangat indah dipandang, baik dari dekat maupun kejauhan. Kawasan patung Kristus Raja atau Cristo Rei ini selain menjadi tempat berdoa bagi penganut Katolik, juga menjadi objek wisata rohani di Timor Leste. Setiap Sabtu dan Minggu, serta hari-hari libur, kawasan ini menjadi serbuan warga Dili untuk melepas penat. Bukan saja warga lokal, namun warga asing juga datang untuk menikmati pemandangan alam sekaligus sebagai sumber inspirasi rohani. Area ini sangat bagus dan sejuk. Pengunjung dapat menikmati hamparan angin laut dari arah utara. Tempat ini strategis karena berdekatan dengan objek wisata Pantai Pasir Putih. Setiap Sabtu dan Minggu serta hari-hari libur, tempat ini menjadi pilihan warga setempat. Sebelum mencapai puncak Kristus Raja atau Cristo Rei, pengunjung akan melewati 14 stasi, yakni tempat berdoa bagi umat Katolik yang melambangkan tempat perhentian Yesus Kristus dalam kisah sengsaranya di Bukit Golgota. Selain kaya akan potensi wisata, Timor Leste juga memiliki potensi alam lainnya, yaitu minyak bumi dan pohon cendana. Namun ada satu potensi alam Timor Leste yang belum diolah secara maksimal di negara yang dulunya merupakan provinsi termuda Indonesia ini, yaitu buah kelapa. Di ibu kota Timor Leste, Dili, karena lokasinya yang berada di pesisir, banyak ditemui pohon kelapa. Namun pohon kelapa yang berada di Timor Leste umumnya merupakan tanaman pohon yang sudah tua dan perlu peremajaan. Betul, di sini memang karena ini daerah pantai, kelapa adalah salah satu potensi sangat besar di sini, dan kebetulan memang di sini kelapa-kelapanya sudah cukup tua, perlu peremajaan. Pemerintah Indonesia merencanakan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste untuk melakukan peremajaan potensi kelapa di Timor Leste. Selain itu akan diupayakan pula membudidayakan kelapa hibrida. Dengan kelapa hibrida diharapkan dapat mempercepat panen kelapa dan meningkatkan jumlah buah kelapa yang dihasilkan. Kita memberi bantuan untuk melakukan peremajaan kelapa-kelapa di sini dengan kelapa hibrida. Jadi menanamnya lebih mudah dan hasilnya lebih banyak dalam waktu berbuahnya tidak menunggu sangat lama. Selain pariwisata dan kelapa, Timor Leste sebenarnya memiliki sejumlah potensi sumber daya lainnya. Ada 4 potensi sumber daya yang dimiliki Timor Leste selain kelapa dan pariwisata. Yang pertama, air. Air merupakan sumber daya alam lainnya yang keberadaannya sangatlah penting bagi negara Timor Leste. Bahkan di negara ini air terbagi menjadi 12 unit hidrologi dengan 29 sistem sungai utama. 17 diantaranya berada di tepi selatan Timor Leste dan yang lain berada di bagian tepi utara. Mayoritas sungai-sungai di Timor Leste pendek, namun alirannya cukup deras. Sungai terpanjang dan terbesarnya bernama Sungai Loes yang mencakup sekitar 15% dari total wilayah Timor Leste. Terdapat pula Sungai Laklo yang juga menjadi salah satu sungai utama di Timor Leste dengan cakupan area mencapai 781 mil persegi.
Negara ini hanya memiliki sebuah danau air tawar yang sangat besar bernama Danau Ira Lalaru yang cekungan drainasenya sekitar 157 mil persegi. Air yang berada di Danau Ira Lalaru sebagian besar dimanfaatkan untuk irigasi, sedangkan sisanya untuk sektor industri. Air yang tersedia di negara ini memang belum dimanfaatkan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya pembangkit listrik tenaga air dalam skala mikro. Yang kedua, minyak bumi. Tanah Timor Leste ternyata memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam dalam jumlah besar, sehingga sangat penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Dahulu ada banyak perusahaan berupaya untuk mencari minyak di Timor Leste, namun tidak berhasil. Sebuah survei geologi yang dilakukan oleh Netherlands Sewell menunjukkan bahwa Timor Leste mempunyai cadangan minyak sekitar 127 juta barel di suatu wilayah. Diketahui bahwa terdapat 2 ladang minyak lepas pantai di negara ini, yaitu Kitan dan Bayu Undung. Setiap harinya kedua perusahaan ini mengebor ladang minyak di kawasan tersebut. Masalah baru muncul, yakni sekitar lebih dari 75% sumber daya minyak bumi yang ada di Kitan dan Bayu Undung telah habis. Hal ini dapat diketahui dari menurunnya pendapatan dari hasil minyak bumi sejak tahun 2012. Yang ketiga adalah tanah yang subur. Tanah yang subur menjadi salah satu sumber daya alam milik Timor Leste yang paling penting. Mencakup sekitar 25,82% dari seluruh daratan menurut data Bank Dunia tahun 2012. Bahkan angka tersebut telah meningkat yang sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2009. Salah satu sektor yang terlibat langsung dengan keberadaan tanah yakni pertanian dan telah menjadi andalan utama bagi pembangunan ekonomi di Timor Leste. Bahkan sektor ini masih dipilih oleh sebagian besar penduduk dan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Pertanian di Timor Leste menyumbang sekitar lebih dari 30% dari total PDB negara. Kegiatan pertanian ini banyak diusahakan di bagian utara Timor Leste. Hasil pertanian utama dari Timor Leste berupa jagung, ubi kayu, beras, dan ubi jalar untuk dikonsumsi sebagai makanan lokal. Sedangkan untuk kelapa, kopi, tembakau, dan kacang ditanam sebagai tanaman komersial. Yang keempat adalah pohon cendana. Pohon cendana Timor menjadi salah satu jenis pohon cendana yang hanya dapat ditemukan di Pulau Timor saja. Memiliki wangi yang amat khas, menjadikan pohon cendana ini banyak ditebang untuk dijual dengan harga tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan cendana Timor mulai sulit ditemukan dan statusnya nyaris punah akibat ditebang secara terus-menerus tanpa menanamnya kembali. Upaya budidaya cendana Timor menggunakan biji juga mengalami hambatan. Pasalnya kualitas pohon cendana yang baik hanya ditemukan tumbuh di atas batuan karang, sebab pembentukan inti lebih cepat terjadi dibandingkan dengan bibit cendana yang ditanam di dalam tanah. Hi, I'm Devini Hermawan. I will tell you why you should taste gado-gado as one of the most iconic Indonesian cuisine. So, just like any other salad with dressing, the dressing itself takes the major part to make gado-gado really delicious. Here it is, rendang. We just put, this is the white pepper, shallots in, as well as the beef. This is our rendang. Now we can assemble them into a beautiful bowl of soto ayam Lamongan. The simple but special perkedel kentang. The flavor is really intense. Indonesian Flavor with Chef Devina. Every Saturday, 5:30 p.m. Western Indonesia time.
That's all for today's edition. Indonesia has different culinary flavors and I will be back with another authentic menu. See you and goodbye. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif. Menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Untuk membuka usaha nih, pastinya kita tuh butuh ide ataupun inspirasi sebagai acuan untuk membuka bisnis yang spektakuler. Paten, setiap Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona. Merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda dan Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Musik Nusantara ini hadir menemani Anda. Irama khas musiknya akan membawa ke romansa masa lalu. Menampilkan Bulan Alora, Jamila, Aldo Syukur, Naila Azhar, iringan musik Disket Band, dipandu host Nong Niken, Keroncong Lestari, Rabu 3 Mei 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia dengan Timor Leste pernah memiliki hubungan yang kurang baik ketika negara yang sebelumnya merupakan provinsi termuda Indonesia memisahkan diri pada tahun 2002. Namun lambat laun hubungan kedua negara membaik seiring dengan semakin banyaknya kerjasama antara kedua negara yang bertetangga ini. Tidak hanya kerjasama di bidang politik dan ekonomi yang dilaksanakan kedua negara, namun juga di bidang budaya dan pendidikan. Dengan maksud meningkatkan hubungan baik kedua negara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan mendirikan Pusat Budaya Indonesia di ibu kota Timor Leste, Dili. Jadi Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste ini didirikan atas dasar rekomendasi dari KKP, Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste yang waktu itu dibentuk untuk merekonsiliasi hubungan Indonesia dan Timor Leste pasca referendum. Dan salah satu rekomendasinya adalah pendirian PBI ini. Nah, PBI ini sudah mulai beroperasi pada tahun 2016, namun baru bisa diresmikan waktu itu oleh Bapak Menteri Bapak Muhadjir Effendi tahun 2019. Ya, jadi kalau untuk programnya sendiri kami di sini terbagi menjadi dua, Pak. Itu ada program rutin dan program strategis. Kalau untuk program rutinnya kami di Pusat Budaya Indonesia ini juga menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian menyediakan pembelajaran budaya, baik itu budaya membatik, angklung, lukis, seni tari, dan lain sebagainya. Dan ini ditujukan kepada masyarakat Timor Leste ataupun masyarakat WNI yang ada di Timor Leste. Dan semua pelatihan-pelatihan yang ada di Pusat Budaya ini Indonesia ini sifatnya gratis, jadi tidak dipungut biaya sama sekali. PBI memiliki dua macam agenda, yaitu agenda rutin dan agenda strategis. Agenda rutin merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap tahun.
Ada berbagai agenda rutin dari PBI, diantaranya membatik, bermain angklung, melukis, serta menari. Sementara itu, agenda strategis adalah agenda yang direncanakan pada awal tahun dan akan diselenggarakan pada tahun berjalan. Salah satu agenda strategis PBI pada tahun 2023 adalah Festival Film Persahabatan Indonesia Timor Leste yang diselenggarakan secara gratis. Tentunya kami setiap tahun telah merencanakan program apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Dalam bulan ini, Pusat Budaya Indonesia menyelenggarakan Festival Film Persahabatan Indonesia dan Timor Leste, di mana kami akan menayangkan film-film Indonesia dan Timor Leste yang dapat ditonton oleh masyarakat Timor Leste ataupun masyarakat Indonesia yang ada di Dili. Tidak saja di bidang kebudayaan, PBI juga bergerak di bidang pendidikan. Program pendidikan yang diselenggarakan oleh PBI adalah Kelas Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Ovelita, remaja asal Timor Leste ini merupakan salah satu peserta kelas BIPA. Dirinya mengikuti kelas BIPA karena akan meneruskan pendidikan sekolah tinggi di Indonesia setelah mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Ya, sebetulnya saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Indonesia. Itu salah satu alasan saya kenapa, karena saya ingin mengikuti kursus ini agar bisa bahasa Indonesia saya lebih baik. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan kelas BIPA di beberapa negara. Di Timor Leste ternyata bahasa Indonesia masih menjadi mata pelajaran wajib hingga sekolah menengah atas. Di negara yang akan menjadi anggota termuda ASEAN ini, kelas BIPA diselenggarakan diantaranya bagi para pengajar di 11 distrik di Timor Leste. Pembelajaran BIPA ini adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu kami di PBI ini mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing bagi masyarakat Timor Leste ataupun masyarakat lainnya yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Selain di Pusat Budaya Indonesia, kami juga menyebarkan pengajar BIPA ini ke 11 distrik yang ada di Timor Leste tahun ini. Tahun ini kami mendapat alokasi pengajar BIPA sebanyak 16 orang. Nah, pengajar BIPA ini adalah dukungan dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebetulnya untuk program BIPA sendiri ini tidak hanya terdapat di Timor Leste, tetapi juga di berbagai negara yang lain juga mengajarkan BIPA. Karena untuk di Timor Leste sendiri, bahasa Indonesia ini masih diakui konstitusi sebagai bahasa kerja, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia di Timor Leste pada jenjang SMA masih menjadi mata pelajaran wajib. Selain itu, kami juga sering memberikan pelatihan bagi guru bahasa Indonesia yang ada di distrik untuk dapat meningkatkan kemampuan pedagogik mengajar bahasa Indonesia. Berbagai agenda bilateral dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste. Hal tersebut tak lain adalah untuk lebih mensejahterakan warga di kedua negara dengan meningkatkan perekonomian kedua negara. Upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut antara lain dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mendorong Timor Leste masuk sebagai anggota ASEAN.